Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Burhan Yusuf. Pada video kali ini saya akan membahas materi sifat-sifat eksponen, di mana materi ini adalah materi wajib yang harus kalian kuasai karena berhubungan dengan materi-materi yang lain, khususnya materi fungsi eksponensial. Baik, mari kita saksikan video berikut. Manfaat mempelajari eksponen. Yang pertama, manfaatnya di bidang ekonomi. Mengukur pertumbuhan penduduk. Menghitung bunga tunggal dan bunga majemuk. Manfaat yang kedua di bidang biologi. Menghitung perkembangan virus atau bakteri, contohnya virus corona. Yang ketiga, bidang astronomi. Menghitung jarak planet dari matahari, menghitung gaya gravitasi. Definisi eksponen. A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A, seterusnya dikali A sebanyak N faktor. A pangkat N adalah bilangan berpangkat. A itu sendiri adalah bilangan pokok atau disebut basis. N adalah bilangan pangkat atau biasa disebut eksponen. Contoh, 3 pangkat 4 itu bukan 3 kali 4, tapi 3 pangkat 4 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Itu sebanyak 4 faktor. Contoh lain, negatif 2 pangkat 3 itu sama dengan negatif 2 kali negatif 2 dikali negatif 2. Itu sebanyak 3 faktor. Contoh lain, negatif 5 pangkat 2. Ini kelihatannya sama dengan negatif min 2. Tapi sebetulnya negatif ini tidak ikut dipangkatkan. Yang hanya dipangkatkan itu adalah angka 5. Jadi negatif 5 pangkat 2 sama dengan negatif dalam kurung 5 dikali 5. Jadi angka 5 difaktorkan sebanyak 2 kali. Contoh lain, 4 dikali 4 dikali 4 itu sama dengan 4, dan angka 4 itu sebanyak 3 faktor, maka 4 pangkat 3. Bisa dipaham sampai sini? Jika sudah paham definisi eksponen, mari kita simak sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen. Sifat pertama adalah A pangkat N dikali A pangkat N. Ketika bilangan pokok sama, maka pangkatnya kita jumlahkan, yaitu A pangkat N tambah N. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Maka berdasarkan sifat pertama, maka 2 pangkat 3 tambah 5 itu sama dengan 2 pangkat 8.
Contoh yang lain. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 2 tambah 3 tambah 4. Itu sama dengan 3 pangkat 9. Contoh yang lain. 4 pangkat P dikali 4 pangkat Q dikali 4 pangkat R itu sama dengan 4 pangkat P tambah Q tambah R. Cukup mudah kan? Sifat yang kedua. A pangkat M kemudian dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat M kurang N. Contoh 9 pangkat 7 dibagi 9 pangkat 5 sama dengan 9 pangkat 7 dikurang 5 sama dengan 9 pangkat 2. Contoh yang lain. 3 pangkat X tambah 1 dibagi 3 pangkat X dikurang 1 sama dengan 3 pangkat X tambah 1 dikurang X kurang 1 sama dengan 3 X kurang X sama dengan 0 plus 1 dikurang min 1 itu sama dengan plus 2. Jadi 3 pangkat 2. Cukup mudah kan? Sifat yang ketiga. A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A tidak boleh 0. Untuk membuktikan bahwa A pangkat 0 hasilnya 1, maka kita harus menggunakan sifat yang kedua, yaitu A pangkat 0 sama dengan A pangkat 1 dikurang 1 sama dengan A pangkat 1 per A pangkat 1 itu tidak lain adalah hasilnya 1. Nah, contoh 2020 pangkat 0 itu hasilnya 1. 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. 10 pangkat 0 itu hasilnya 1. Kecuali A tidak boleh 0. Cukup mudah kan? Sifat yang keempat. Ketika A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka A pangkat M dikali N. Pangkatnya dikalikan. Contoh 8 pangkat 3 kemudian dipangkatkan lagi dengan 2, maka 8 pangkat 3 dikali 2 sama dengan 8 pangkat 6. Nah, contoh yang lain. P pangkat 2 kemudian dipangkatkan lagi X tambah 1, maka P pangkat 2 dikali X tambah
1. Itu sama dengan P 2 kali X 2X. Kemudian tambah, kita tulis, kemudian 2 kali 1 itu adalah 2. Cukup mudah kan? Sifat yang kelima, A dikali B, kemudian pangkat M. Di mana pangkat M ini adalah kepunyaan A, juga kepunyaan B. Maka A pangkat M dikali B pangkat M. Contoh, 5 kali 2 kemudian pangkat 3 itu sama dengan 5 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Contoh yang lain, X kali Y pangkat 2 kemudian dikali Z pangkat 3 kemudian dipangkatkan lagi dengan 2, maka hasilnya adalah X pangkat 2 kemudian Y pangkat 2 dikali 2 kemudian dikali Z 3 kali 2 itu sama dengan X pangkat 2 kali Y 2 kali 2 4 kemudian kali Z 3 kali 2 6. Cukup mudah kan? Sifat yang keenam, A dibagi B pangkat M, di mana pangkat M ini adalah kepunyaan A juga kepunyaan B. Maka A pangkat M dibagi B pangkat M. Contoh, 2/3 kemudian pangkatnya 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Contoh yang lain, 3/4 pangkat 3 itu adalah 3 pangkat 3 per 4 pangkat 3. Cukup mudah kan?